Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ardiansyah, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Pancasila, yaitu tentang sejarah Pancasila bagi generasi muda. Tentang proses terlahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Kita sering dengar gimana lahirnya Pancasila negara kita ini. Sidang BPUPKI tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Lahirnya istilah Pancasila 1 Juni 1945. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar, ujar Bung Karno. Seorang Soekarno kemudian mengatakan menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa nama, paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Pembentukan Panitia 9 tak berhenti di situ. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan yang pertama Insinyur Soekarno, kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Alexander Andreas Maramis, yang keempat Mr. Muhammad Yamin, yang kelima Ahmad Subadjo, yang keenam Abikosno
Yang keenam, Abikosno Djokrosoejoso. Yang ketujuh, Abdul Kahar Muzakar. Yang kedelapan, Haji Agus Salim. Yang kesembilan, Kiai Haji Abdul Hasid Hasim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945, Johannes Latuhar Harhari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Terus, Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Sebagai melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan PPKI. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional peringatan hari lahir Pancasila itu diatur dalam keputusan Presiden atau bisa disingkat dengan Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Mengutip Kepres nomor 24 tahun 2016, ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila ini berdasarkan sejarah lahirnya Pancasila pertama kali dikenalkan pada tanggal 1 Juni 1945 silam. Dan berdasarkan Kepres tersebut, hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni sebagai peringatan hari lahirnya Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional. Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional, bunyi Kepres tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penyebutan disengaja ataupun tidak sengaja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.